Jadi malam ini kita akan menjelaskan soal chapter 12 nomor 18. Di sini saya akan menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Jadi soalnya itu Douglas Davis, controller dari Marston Inc. sudah memprepare budgeting untuk manufacturing cost di 2 different level of activity. Nah, di sini ada ditulis budgetingnya, yaitu ada level of activity, driver, dan etc. yang lain-lainnya di bawah ada ditulis di sini langsung. Boleh diturunin nggak? Boleh. Turun. Lagi. Oke. Jadi pada 2010, Marston melakukan atau total 80.000 direct labor hour dan menggunakan 250.000 machine hour, juga 32.000 move dan melakukan 120 batch inspection. Nah, di bawah ini juga ditulis diketahuinya actual cost-nya yang terjadi. Di sini ada yang direct material, direct labor, depreciation, dan lain-lain. Ada di sini semua. Lalu, Marston applies overhead using rates based on direct labor. Jadi, Marston ini dia mengaplikasikan overhead-nya menggunakan rate berdasarkan direct labor hour, machine hour, number of moves, dan number of batches. The second level of activity, ada di right column, is the practical level of activity. Nah, jadi itu adalah level praktikal dari aktivitas tersebut. Nah, ini digunakan untuk menghitung predetermined overhead pool rates. Nah, lalu di bawahnya agak turun lagi yang required itu. Oke. Nah, di sini untuk soal yang pertama, prepare a performance report for Marston manufacturing cost. Kita harus membuat laporan performance untuk Marston manufacturing cost-nya ini di 2010. Lalu nomor 2, kita assume that one of the product produced by Marston Inc. is budgeted to use 10,000 direct labor hour, bla 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 ini. Jadi kita mengasumsikan bahwa produk yang dihasilkan oleh Marston ini sudah dibudget, yaitu 10.000 direct labor hour, 15.000 machine hour, 500 move, dan akan diproduksi dalam 5 batches. Artinya 5 pokoknya 5 batch gitu. Nah, totalnya itu ada 10.000 unit yang akan diproduksi pada tahun itu. Kita harus mengkalkulate berapa budget unit manufacturing cost-nya. Untuk yang nomor 3, salah satu dari manajer Marston mengatakan budgeting at the activity level makes a lot of sense. Artinya budgeting di level aktivitas ini mendapatkan banyak, kayak dia tuh tepat gitu. Dia budgeting cost ini membantu mereka untuk manage cost lebih baik. Karena di budget sebelumnya mereka itu memerlukan detail yang lebih detail gitu. Jadi contohnya, I know that the moving materials activity involves the use of forklift and operator, and this information is lost when only the total cost of the activity for various levels of output is reported. Nah, di sini dia kayak jelasin kalau misalnya mereka tahu moving materials activity itu menggunakan forklift dan operator. Nah, informasi di sini lost karena mereka cuma ada kayak total cost of activity. Nah, di sini mereka menjelaskan mereka punya 4 forklift. Salah satu forklift itu mereka kapasitasnya itu bisa 10.000 move per year. Nah, mereka sewa atau lease forklift untuk 5 tahun. Nah, 1 tahunnya itu 10.000 $10.000. Untuk 2 shift mereka butuh sampai 8 operator untuk
menggunakan forklift tersebut. Nah, satu operator itu digaji $30.000 per tahun. Lalu untuk minyaknya atau fuel cost-nya itu sekitar $0,25 per move. Kita asumsikan kalau misalnya mereka cuma punya tiga item, kita harus memberikan detail dari flexible budget untuk moving material untuk memperlihatkan cost dari 3 resource item tersebut untuk 20.000 move dan 40.000 moves respectively. Nah, berdasarkan komen tersebut, jelaskan bagaimana informasi tambahan ini bisa membantu Marston untuk memanage cost tersebut. Agak turun dikit lagi boleh? Nah, especially consider how activity-based budgeting may provide useful information for non-value added activity. Nah, di sini dijelasin kalau misalnya dia tuh teruntuk untuk activity-based budgeting ini bisa memberikan informasi yang sangat berguna untuk non-value added activities. Selanjutnya kita akan membahas jawaban dari nomor 1 pertanyaan ini. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soalnya itu adalah prepare a performance report for Marston's manufacturing cost in 2010. Tahun 2010. Jadi di soal itu kita sudah diketahui level of activity-nya. Nah, dapat kita analisa kalau di soal itu ada bagian highest dan bagian lowest-nya. Di sini. Ini bagian highest-nya dan ini bagian lowest-nya. Di soal juga diketahui driver untuk masing-masing departemen. Nah, apalagi yang diketahui juga driver untuk budgeted cost-nya. Sekarang yang harus kita cari adalah budgeted cost. Tunggu, makku pulang, pasti berisik. Aku tutup pintu dulu. Oke, ulang. Ampun. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1 kita diminta untuk mempersiapkan prepare a performance report for Marston's manufacturing cost in 2010. Nah, di soal sudah diketahui level of activity-nya. Ada highest dan juga ada lowest. Lalu diketahui budgeted cost hours-nya untuk masing-masing driver. Pertama-tama kita harus mencari dulu rate-nya. Rumus untuk mencari rate adalah highest direct material, yaitu 600, dikurangi dengan 300, lowest direct material, lalu dibagi highest driver-nya 100, dikurangi dengan 50. Dapatlah 6, rate-nya 6. Lalu budgeted cost-nya itu dicari dengan rumus mengalihkan rate-nya ke budgeted hours-nya, yaitu 80.000. 80.000 dikali 6 sama dengan 480.000. Nah, udah dapat budgeted cost untuk direct material di bagian direct labor hour. Dapat 480.000, itu budgetednya yang kita budgeted. Terus aktualnya yang benar-benar terjadi itu hanya 440.000. Nah, di sini itu terjadi budget of variance-nya itu selisih 40.000 favorable. Selanjutnya adalah bagian direct labor hour. Nah, di sini sama seperti yang tadi kita cari dulu rate-nya. Rate-nya itu dicari dengan 400.000 dikurang dengan 200.000 dibagi 100.000 dikurang dengan 50.000, dapatlah rate-nya itu 4. Lalu untuk cost-nya itu kalikan aja rate-nya dikali dengan hours-nya, yaitu 300, dapat
320.000. Nah, budgeted cost-nya itu 320.000, sedangkan yang actual cost-nya yang benar-benar terjadi itu ada 355.000. Itu berarti kan dia lebih besar aktualnya. Itu ada selisih 35.000 unfavorable. Selanjutnya adalah depresiasi atau depreciation. Di sini highest dan lowest-nya masing-masing 100.000. Dengan ini kita dapat menyimpulkan kalau dia itu sebenarnya fix. Jadi dia itu tidak berubah. Budgetnya berarti juga tetap 100.000. Tunggu lagi bikin tugas. Gangguan terus. Terus, lalu kita mencari untuk bagian machine hour-nya. Di sini diketahui juga highest dan lowest-nya serta driver hours-nya, yaitu 250.000. Sama seperti tadi, kita cari dulu rate-nya, yaitu di sini ada maintaining equipment 500, highest-nya 510.000, lowest-nya 360.000, dibagi 300.000 dikurangi 200.000, dapatlah rate-nya itu 1,5. Lalu kita cari juga rate-nya yang lainnya 60.000. Itu tuh dapat dari lowest maintaining equipment-nya dikurangi dengan rate-nya dikali dengan driver machine hour-nya 200.000. Dapatlah 60.000. Nah, sekarang cost-nya itu berarti rate-nya yang tadi 1,5 dikali dengan driver-nya 250 jam, 250 hours, ditambah dengan 60.000 yang tadi, dapatlah 435.000. 435.000 itu budgetednya, sedangkan actual cost-nya itu hanya 425.000. Di sini ada selisih 10.000, jadi favorable. Sama seperti yang tadi, bagian machining juga seperti itu. Yang pertama-tama kita cari dulu rate-nya. 162.000 dikurangi dengan 112.000 dibagi 300.000 dikurangi 200.000. Kita dapat rate-nya itu 0,5. Lalu 0,5 itu dikali dengan 12.000 ditambah, 0,5 itu dikali dengan 250.000 hours drivernya ditambah dengan 12.000. Dapatlah 137.000 budgeted cost-nya untuk machining. Sedangkan yang benar-benar terjadi itu 142.000. Jadi di sini ada lebih 5.000 unfavorable. Moving on to driver material moves. Moving materialnya highest-nya itu ada 290.000, lowest-nya 165.000. Tetap kita harus cari rate-nya dulu dengan rumus yang tadi, highest dikurang lowest moving material dibagi dengan highest kurang lowest drivernya. Dapatlah rate-nya itu 6,25. 6,25 ini kita kalikan dengan berapa sih moves-nya itu 32.000 moves, lalu ditambah dengan 40.000. Dapatlah 240.000. Budgetnya itu 240.000, sedangkan actual cost-nya atau yang benar-benar terjadi itu hanya 232.500. Berarti di sini ada selisih 7.500 favorable. Yang terakhir itu adalah driver number of days inspected. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu rate-nya, yaitu highest inspecting product-nya 225.000 dikurangi dengan 125.000 dibagi dengan drivernya 200 dikurang 100. Dapatlah 1.000 drivernya. Barulah kita cari 1.000 itu dikalikan dengan 120. Berarti budgeted cost-nya 120.000, sedangkan aktual yang benar-benar terjadi itu 160.000. Jadi di sini tuh ada selisih 40.000 unfavorable. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 2 dilihat di soalnya dong. Di sini di nomor 2 dibilang kalau direct budget untuk digunakannya suatu produksi itu ada direct labor-nya itu 10.000 dalam per jamnya, terus 15.000 untuk machine hours-nya,
dan 500 untuk moves and will be products-nya di dalam 5 batch. Kita harus cari 5 batch-nya dan 10.000 untuk produksi dalam setahunnya. Jadi kita disuruh cari budget untuk manufacturing cost-nya. Berarti ke nomor 2-nya dong, sheet nomor 2. Oke. Batch yang pertama itu kita cari dari direct labor. Nah, direct labor itu kan ada drive-nya. Nah, total driver-nya itu 1.100.000. Ada di soal ditulis di level activity. Di direct labor hours itu ada 1.100.000, terus dibagi dengan 100.000. Hasil per jamnya itu ada $11. Oke, yang di batch keduanya itu machine hours-nya totalnya 672.000 dibagi $300.000 itu dalam per jamnya, hasilnya $2,24 per jamnya. Yang di batch 3 ada totalnya itu 290.000 untuk per move-nya. Untuk di material move-nya ada totalnya 290.000 dibagi 40.000 ya, dibagi 40.000 itu hasilnya $7,25 per move-nya. Untuk yang batch keempat itu totalnya ada 225.000 itu di standing product dibagi dengan 200 hasilnya $1.125.000 per batch-nya. Jadi kita cari cost-nya itu di batch pertama itu $11 dikali 10.000 yang digunakan, hasilnya $110.000. Untuk batch yang kedua itu 2,24 dikali 15.000, totalnya 33.600. Yang batch ketiga itu 7,25 dikali 580, hasilnya 3.625. Yang ke batch keempat itu 1.125 dikali 5, hasilnya 5.625.000. Jika ditotal semuanya $152.850 dan dibagi per unitnya akan dapat $15,29. Oke, yang ke nomor 3. Nomor 3 itu di luar dari soal nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 3 itu ada 4 forklift yang digunakan dalam produk. Dan dalam per tahunnya ada 10.000 per move-nya dan digunakan selama 5 tahun. Dan operatornya digaji 30.000 per tahunnya dan mereka kerja dalam 2 shift. Dan dia diberitahukan di situ ada full cost-nya itu 0,25 per move. Nah, di sini disuruh kita menghitung material refill-nya untuk penggunaan 20.000 move dan 40.000 move. Lanjut ke nomor 3. Nah, kita disuruh cari untuk material handling-nya di 20.000 move dan 40.000 move untuk forklift, operator, dan fuel-nya. Untuk forklift-nya itu udah dibilang 10.000 dalam per tahunnya digunain. Terus 10.000-nya itu dikali 10.000-nya karena kita ada 4 forklift itu dikali 4 dikali 10.000 per move-nya karena dia dalam setahun digunakan 10.000 dan itu nggak berpengaruh dengan 20.000 move atau 40.000 move-nya. Itu standar dari alat beratnya sendiri. Terus untuk operatornya itu dibilang ada $30.000 dalam setahunnya dan mereka bekerja dalam 2 shift. Dan dalam setahunnya mereka digunakan 10.000 per move-nya. Jadi rumusnya 30.000 dari gajinya dibagi 10.000, hasilnya dapat 3 dikalikan dengan dia berapa kali kerja, yaitu 2 shift. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, baru dapat 6-nya dikalikan dengan 20.000 move, hasilnya $120.000. Jika dikalikan dengan 40.000 move, itu hasilnya $240. Itu dapat dari 6 dikali 40.000. Untuk fuel-nya, itu udah dijelasin bawah 0,25. Jadi kita tinggal perkalikan 0,25 dikali dengan 20.000 move, hasilnya $5.000. Dan 0,25 dikalikan 40.000 move, hasilnya $10.000.
Jadi dari total Proclip, operator, dan pool itu di 20.000 moves itu ada totalnya $165.000. Untuk yang 40.000 moves itu ada totalnya $290.000. Nah, di sini dibilang sih dia fleksibel ya dalam penggunaannya. Terus dan di detail result untuk Proclip-nya dia list shall remain for short time, but the number of operators shall be reduced. Oke, sampai situ aja. Yang tutup siapa? Kakak. Aku yang tutup juga. Oke, sekian dan terima kasih. Cukup dengan penjelasan ini dari kelompok 5 ya. Oke, Thank you. thank you, bye-bye. Terima Udah. kasih. Nanti dicek ya.